Dalam dunia yang bergerak cepat, cinta sering dianggap sebagai perlombaan. Banyak pria tergesa-gesa berpikir bahwa untuk mendapatkan hati wanita, mereka harus membuktikan sesuatu sebesar mungkin, semewah mungkin, secepat mungkin. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang sering terlewat, ketenangan. Karena sesungguhnya, perempuan tidak jatuh hati pada siapa yang paling hebat dalam bicara, bukan pula pada siapa yang paling keras mengejar. Perempuan jatuh hati pada siapa yang paling tenang dalam hadir, pada siapa yang bisa mengerti tanpa harus menguasai, dan pada siapa yang tetap menjadi dirinya sendiri, meski cinta tak selalu berpihak. Stoikisme, filsafat kuno dari Yunani dan Romawi, tidak banyak bicara soal cinta, tapi ia berbicara tentang satu hal yang mendasar, menguasai diri. Dan dari situlah cinta yang dewasa bisa tumbuh, bukan dari kepanikan untuk dipilih, tapi dari keteguhan untuk menjadi pria yang tetap melangkah. Bahkan saat tidak dipilih, disinilah tempatnya arah baru, tempat untuk kembali tenang, tempat untuk memahami bahwa mencintai wanita bukan soal kata-kata manis, tapi tentang karakter yang tidak mudah goyah. Dan lewat sudut pandang stoikisme, kita akan menelusuri pelan-pelan bagaimana menjadi pria yang tidak sekadar dicintai, tapi dihormati, diingat, dan dipercaya. Banyak pria keliru saat mencoba mendapatkan cinta seorang wanita. Mereka sibuk membuktikan kehebatan, menunjukkan pencapaian, membanggakan fisik, harta, koneksi, atau karisma. Seolah-olah cinta wanita hanya bisa dimenangkan oleh mereka yang paling unggul di antara yang lain. Padahal kenyataannya bukan itu yang benar-benar dicari. Perempuan jauh di dalam batinnya tidak sedang mencari yang paling kaya, paling tampan, atau paling sibuk pamer kehebatan. Ia mencari yang tenang, yang tidak goyah ketika ia marah, yang tidak panik ketika cinta diuji, yang tidak ikut meledak saat dunia terasa berantakan. Ia mencari seorang pria yang bisa menjadi rumah. Tenang di sini bukan berarti diam. Tenang adalah kualitas batin. Ketika seorang pria bisa mendengar tanpa menghakimi, bisa hadir tanpa merasa harus menguasai, bisa menenangkan, bukan menekan. Itulah daya tarik terdalam yang membuat seorang perempuan merasa aman, merasa cukup, dan akhirnya jatuh cinta. Filsuf stoik seperti Marcus Aurelius pernah berkata, jangan biarkan dunia di luar merampas kedamaianmu di dalam. Dan itulah kualitas yang perempuan cari seorang pria yang tidak mudah terpancing, tidak mudah terbawa ego, dan tidak mudah runtuh saat hidup sedang tak sesuai rencana. Seorang pria yang tenang, tidak sibuk membuktikan bahwa dia lebih baik dari yang lain. Ia sibuk memperbaiki dirinya setiap hari. Ia tahu bahwa menjadi sempurna itu mustahil, tapi menjadi bijak dan stabil itu pilihan. Dan justru ketika ia tidak mencari pengakuan, ia menjadi pribadi yang paling dihormati. Karena Parrot tidak sedang mencari orang yang tidak punya masalah. Ia mencari orang yang tahu bagaimana tetap tenang di tengah masalah. Yang bisa berkata, aku tidak punya semua jawaban sekarang, tapi aku ada di sini. Aku tidak lari. Tenang, bukan tentang pasif, tapi tentang kehadiran yang utuh, tentang mampu duduk dalam diam tanpa canggung, tentang bisa memeluk tanpa banyak bicara, tentang tidak perlu pamer kekuatan. Karena kehadirannya saja sudah cukup membuat orang merasa aman. Perempuan yang dewasa emosional tidak terpikat pada pria yang keras, melainkan pria yang kuat tapi lembut, yang tidak main-main dengan emosi, yang tidak mempermainkan kepercayaan, dan tenang bukan sesuatu yang bisa dipalsukan. Ia tumbuh dari latihan, dari jatuh bangun, dari belajar menahan diri saat ingin marah, dari belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Seorang pria stoik tahu, cinta tidak bisa ditarik paksa. Ia tidak memohon, tidak meyakinkan berlebihan, tapi ia hadir. Ia konsisten, ia tidak lari saat keadaan sulit. Itulah ketenangan yang membuat seorang perempuan berkata dalam hati, aku merasa aman bersamanya. Maka jika kamu ingin dicintai, jangan kejar kesempurnaan, kejar ketenangan. Karena perempuan yang matang tidak butuh kamu untuk jadi segalanya. Dia hanya ingin kamu hadir dan tetap utuh, meski keadaan tidak selalu sempurna. Tenanglah, karena dari situ cinta akan datang dengan sendiri. Menghadapi emosi perempuan bukan perkara logika, bukan tentang menjelaskan apa yang benar dan apa yang salah, bukan pula tentang menang atau kalah dalam debat. Karena perempuan saat sedang diliputi emosi tidak sedang mencari jawaban. Ia sedang
mencari perasaan. Apakah ia dimengerti? Apakah ia diterima? Apakah ia cukup aman untuk mengekspresikan isi hatinya tanpa diabaikan atau dikritik? Tapi inilah yang sering membuat para pria keliru. Begitu perempuan mulai berbicara dengan nada tinggi, menampakkan ketidaknyamanan atau menunjukkan ekspresi luka, pria justru terburu-buru membalas, merasa diserang, merasa harus membela diri, merasa harus segera menyelesaikan, padahal yang dibutuhkan saat itu bukan solusi, melainkan ketenangan batin dari seorang pria yang tidak ikut hanyut dalam badai. Pria yang reaktif akan menambah api dalam kobaran, tapi pria yang tenang akan menjadi air yang meredam semuanya, tanpa harus memadamkan perempuan itu sendiri. Stoikisme mengajarkan satu hal penting, kita tidak bisa mengendalikan emosi orang lain, tapi kita bisa mengendalikan reaksi kita sendiri. Dan dalam konteks hubungan dengan perempuan, ini menjadi prinsip emas. Mengerti emosi wanita artinya tidak buru-buru menilai, tidak langsung menyalahkan, tidak cepat-cepat menenangkan dengan kalimat, "Kamu terlalu sensitif" atau "Kamu terlalu berlebihan." Karena kalimat-kalimat seperti itu sesungguhnya tidak membuat tenang, justru membuat perempuan merasa semakin jauh, semakin tidak diterima. Ada kalanya memahami emosi wanita bukan tentang berbicara, tapi tentang hadir, tentang mendengarkan dengan penuh perhatian, tentang tidak memotong, tidak mengoreksi, tidak merasa harus menyelamatkan, karena perempuan hanya akan tebuk pada pria yang membuatnya merasa aman dalam menunjukkan luka. Bukan berarti pria harus menelan semuanya, tapi pria dewasa paham, tidak semua emosi harus dibalas dengan emosi, tidak semua kata harus direspon saat itu juga. Kadang, diam yang tenang lebih menyembuhkan daripada kata-kata defensif, dan kedewasaan pria diuji bukan saat semuanya baik-baik saja, tapi justru ketika perempuan yang ia cintai sedang berada dalam puncak emosinya. Saat itu, apakah ia ikut goyah atau tetap menjadi jangkar? Seorang pria stoik bukanlah pria tanpa perasaan, tapi pria yang perasaannya sudah terlatih. Yang tahu kapan harus berbicara dan kapan cukup menggenggam tangan perempuan yang sedang terluka, lalu berkata dengan tenang, "Aku di sini, aku mendengarkanmu. Kamu boleh marah, aku tidak akan pergi." Itu bukan kelemahan, itu keberanian. Karena butuh keberanian besar untuk tetap hadir dalam ketidaknyamanan dan tidak terpancing untuk membalas. Mengerti emosi wanita bukan berarti mengalah dalam segala hal, tapi memahami bahwa emosi adalah jendela bukan dinding. Don Jekeki bisa melihat lebih dalam. Di balik kemarahan perempuan, seringkali ada rasa takut. Di balik air matanya, ada rasa kecewa yang lama. Di balik sikap diamnya, ada luka yang belum sembuh. Maka, pria dewasa bukanlah pria yang menuntut wanita selalu rasional, tapi pria yang sanggup mencintai, bahkan ketika emosinya tidak mudah untuk dimengerti. Karena pada akhirnya, perempuan tidak butuh pria yang paling cerdas menjelaskan, tapi pria yang paling bisa bertahan dalam badai tanpa kehilangan kehangatan. Ada kesalahan besar yang kerap dilakukan oleh pria saat ia menyukai seorang wanita. Dia mengejar terlalu keras. Ia berpikir bahwa dengan terus hadir, memberi bunga, memberi pesan setiap pagi dan malam, memberi perhatian berlebih, memberi pujian tanpa henti, maka hatinya akan dimenangkan. Tapi justru disitulah letak kekeliruannya, karena cinta tidak bisa dipaksa untuk tumbuh dengan paksaan. Ia tidak berkembang di bawah tekanan, di bawah impresi palsu, atau di bawah aksi-aksi yang dibentuk karena takut kehilangan. Cinta berkembang karena hadirnya keaslian, karena ketulusan yang tidak dibuat-buat, dan karena ketenangan yang membuat perempuan merasa, "Aku bisa jadi diriku sendiri di dekat dia." Perempuan bisa merasakan mana pria yang benar-benar hadir, dan mana yang sedang mengejar untuk memuaskan egonya, mana yang tenang menerima penolakan, dan mana yang hanya bermain untuk mendapatkan pembuktian bahwa ia cukup menarik. Stoikisme mengajarkan kita tentang apatia, ketenangan jiwa yang tidak goyah oleh dorongan nafsu atau rasa takut yang berlebihan. Dan dalam konteks cinta, itu berarti mencintai tanpa menggenggam terlalu erat, menghargai kehadiran seseorang tanpa merasa memiliki, dan memahami bahwa cinta sejati bukanlah tentang mendominasi, tapi menjadi ruang yang memberi kenyamanan. Karena perempuan tidak sedang mencari pria yang hanya sibuk membuktikan cintanya lewat serangan perhatian. Ia mencari pria yang tahu caranya hadir dalam sunyi, mendengarkan, mengamati, memahami, tanpa harus menginvasi ruang pribadinya
Ada perbedaan besar antara mengejar dan hadir. Mengejar lahir dari rasa takut, takut ditolak, takut kehilangan, takut dilupakan. Sementara hadir lahir dari kepercayaan diri, dari ketenangan batin, dari keyakinan bahwa jika aku memang pantas, aku tidak perlu memaksa. Aku cukup menjadi pria yang terus mengejar, akan cemas setiap kali tidak mendapat balasan pesan, akan frustrasi setiap kali si wanita terlihat dekat dengan orang lain, akan penuh kecurigaan karena ia merasa harus mengendalikan situasi. Tapi pria yang hadir tidak seperti itu. Dia tahu batasnya. Dia tidak melampaui ruang yang belum disediakan. Dia tidak memaksa masuk ke dalam kehidupan wanita yang belum mengizinkan. Dia tetap menjadi dirinya, tetap konsisten, tetap bergerak membangun hidupnya. Dan justru disitulah perempuan merasa tertarik karena kehadirannya tidak menuntut, tidak membuat lelah, tidak terasa membebani. Perempuan tidak jatuh hati karena dikejar habis-habisan. Ia jatuh hati saat melihat seorang pria tetap berjalan dengan tenang, tetap berkarakter, tetap menjadi versi terbaik dirinya tanpa berharap dipuji atau dipilih. Cinta bukanlah transaksi. Cinta adalah resonansi. Dan resonansi hanya terjadi jika dua jiwa bertemu dalam frekuensi yang sama tanpa satu pihak harus memaksa. Maka jangan buru-buru mengejar, jangan juga menghilang. Hadirlah dalam batas, dalam kejujuran, dalam versi terbaik dirimu yang tidak dibuat-buat. Dan jika pada akhirnya dia memang ditakdirkan untukmu, dia akan melihat bahwa kamu tidak hanya datang, tapi benar-benar hadir. Tidak semua kelelahan bisa dikenali dari wajah yang lesu, tubuh yang lemas, atau mata yang sembab. Ada jenis kelelahan yang jauh lebih dalam. Kelelahan yang tersembunyi di balik senyum, yang disembunyikan dalam kalimat, "Aku baik-baik saja," yang tersimpan rapat di dada tanpa pernah banner-banner diceritakan. Itulah kelelahan yang tak terlihat, kelelahan batin seorang wanita. Perempuan seringkali menjadi tempat semua orang bergantung, menjadi pengatur rumah, penyambung komunikasi, penenang emosi orang lain, peredam konflik, bahkan terkadang menjadi pelindung, meski dirinya sendiri sedang dalam krisis. Dan ironisnya, semua itu dijalani dalam diam, tanpa keluhan, tanpa tuntutan, seolah sudah menjadi kewajiban alami. Namun justru karena semua itu dilakukan tanpa suara, banyak yang tidak sadar bahwa ia sesungguhnya kelelahan. Kelelahan mental, kelelahan emosional, kelelahan dari terus-menerus menahan beban yang tak seimbang, sambil tetap harus terlihat kuat, tetap tersenyum, tetap bisa diandalkan. Di balik semua perannya, ada kerinduan sederhana untuk dimengerti, bukan dikasihani, bukan direndahkan, tapi dilihat sebagai manusia yang juga bisa lelah, bisa jatuh, bisa butuh ruang untuk jeda. Disinilah filosofi Stoik membawa cahaya. Filsuf Stoik seperti Seneca pernah berkata, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dan bagi banyak wanita, penderitaan itu hadir bukan karena keadaan yang luar biasa berat, tapi karena beban batin yang dipikul sendirian, tanpa pernah diberi ruang untuk meredakan, mengurai, dan menerima bahwa kelelahan bukanlah kegagalan. Wanita yang kuat bukanlah mereka yang tidak pernah menangis, tapi mereka yang tahu kapan harus istirahat sebelum dirinya hancur, yang tahu bahwa berhenti sejenak bukan berarti menyerah, tapi bentuk keberanian untuk menjaga kewarasan, untuk jujur pada diri sendiri, bahwa tidak semua hal harus diurus dalam satu waktu. Sayangnya, banyak pria tidak memahami ini. Mereka melihat pasangannya baik-baik saja, tanpa tahu bahwa dalam diam, ia sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Karena kelelahan wanita sering tidak tampak secara kasat mata, ia tetap membalas pesan, tetap tersenyum, tetap menjaga ritme. Tapi di balik itu, ada kerinduan untuk ditenangkan, bukan disuruh bersabar. Pria dewasa yang memahami prinsip Stoik akan hadir bukan hanya saat segalanya indah, tapi justru saat pasangannya sedang kosong. Ia tidak memaksa pasangannya untuk selalu ceria. Ia tidak memaksa pasangannya untuk selalu kuat. Ia justru menjadi tempat di mana sang wanita bisa menurunkan semua topeng dan berkata, "Aku capek," tanpa takut dihakimi karena ketenangan seorang. Pria bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk menjadi pelabuhan, menjadi ruang aman bagi wanita yang kelelahan, agar ia tidak merasa sendiri dalam perjuangannya. Kelelahan wanita bukan sesuatu yang harus kamu perbaiki, tapi sesuatu yang cukup kamu temani, cukup kamu pahami, cukup kamu akui,
bahwa dia juga manusia, bahwa dia tidak harus selalu kuat, bahwa kamu ada tanpa mengurangi martabatnya sebagai individu. Dan dalam diamnya, dia akan merasa, akhirnya, ada satu orang yang tidak menyuruhku untuk tetap tegar, tapi menemaniku saat aku rapuh. Banyak pria mengira bahwa ketika ia mencintai seorang wanita, maka sudah sewajarnya ia menceritakan segalanya tentang lukanya, tentang ketidakstabilannya, tentang hari-harinya yang gelap, bahkan tentang emosi yang belum selesai ia pahami sendiri. Seolah-olah cinta membuatnya berhak untuk menumpahkan seluruh isi kepalanya, tanpa disaring, tapi jarang yang sadar. Cinta bukan sekadar tempat menumpahkan luka, apalagi menambah luka orang lain. Dalam hubungan, wanita tidak hanya butuh kehadiran pria. Ia butuh rasa aman dari pria tersebut. Aman bukan hanya secara fisik, tapi aman secara emosional. Aman untuk menjadi dirinya sendiri tanpa takut direndahkan. Aman untuk bersandar tanpa khawatir akan dijatuhkan. Aman untuk jujur tanpa takut dipatahkan. Masalahnya, banyak pria datang dalam hidup wanita bukan untuk menyembuhkan, tapi justru menjadi luka baru. Mereka datang dengan ego yang belum matang, datang dengan trauma yang belum selesai, datang dengan ketidakstabilan yang belum pernah diolah, dan tanpa sadar menjadikan wanita yang ia cintai sebagai tempat pelampiasan, tempat mengeluh, tempat bergantung, tempat mengisi kekosongan yang sebenarnya harus ia selesaikan sendiri. Seorang wanita tidak keberatan mendengar keluh kesah. Ia tidak menuntut pria untuk selalu kuat. Tapi yang tidak disadari banyak pria adalah ini. Wanita bukan tempat sampah emosi. Ia bukan muara dari kekacauan, batin yang kamu belum pernah mau benahi. Dia ingin kamu hadir, bukan untuk jadi beban, tapi untuk menjadi ruang yang stabil. Meski dunia sedang kacau, filosofi Stoik mengajarkan kita tentang self-command, kemampuan untuk menata pikiran sebelum ia keluar menjadi tindakan. Dan inilah kunci untuk menjadi tempat aman bagi wanita. Kamu harus cukup stabil di dalam sebelum bisa memberi ketenangan untuk orang lain. Jangan datang ke dalam hubungan hanya untuk mencari penyelamat, karena wanita bukan penyembuh luka-luka. Kamulah yang bertanggung jawab atas kedamaianmu sendiri. Ketika kamu belum selesai dengan dirimu sendiri, kamu tak akan bisa menjadi ruang aman bagi siapapun. Alih-alih jadi sandaran, kamu justru akan jadi beban emosional. Alih-alih memberi perlindungan, kamu akan jadi alasan dia merasa makin tersesat. Wanita akan merasa aman pada pria yang terlatih mengelola dirinya, yang bisa bicara dengan tenang, bukan meledak karena kecewa, yang bisa memproses luka secara sadar, bukan mengulang pola menyakitkan dari masa lalunya, menjadi tempat aman. Artinya kamu bisa menampung tanpa ikut hanyut. Kamu bisa hadir tanpa mengontrol. Kamu bisa menemani tanpa menghilangkan otonominya sebagai manusia. Dan ini bukan tentang menjadi sempurna, ini tentang punya niat yang sadar untuk tidak menjadi luka tambahan, tentang punya disiplin batin untuk menjaga tutur kata, tentang tahu kapan bicara dan kapan cukup mendengar. Pria dewasa bukan yang tidak pernah punya beban, tapi yang menjadikan pasangannya penopang utama semua beban itu. Karena wanita sudah terlalu sering menjadi tempat penampungan dunia, maka saat dia mencintai, yang ia harapkan bukan perlindungan total, tapi pria yang cukup sadar untuk tidak menambah beban di pundaknya. Dan jika kamu bisa menjadi tempat aman, bukan beban, kamu tidak hanya akan dicintai, kamu akan dipercaya, dan itu jauh lebih dalam dari sekadar kasih sayang. Satu kata yang sederhana, tapi seringkali menimbulkan luka yang tidak sederhana bagi banyak pria. Ditolak oleh wanita yang dicintai, terasa seperti kehilangan harga diri. Seolah-olah nilai dirinya runtuh hanya karena satu kalimat singkat. Maaf, aku tidak bisa membalas perasaanmu. Dan tanpa disadari, penolakan itu membuat banyak pria berubah. Dari yang awalnya tulus menjadi sinis. Dari yang awalnya menghargai menjadi menyimpan dendam. Dari yang awalnya tenang menjadi defensif dan menyerang balik. Padahal penolakan adalah bagian dari hidup, bukan penghakiman terhadap nilai diri, bukan bukti bahwa kamu tidak cukup, bukan tanda bahwa kamu gagal sebagai pria. Dalam filsafat Stoik, kita diajarkan untuk membedakan dua hal, mana yang di dalam kendali kita dan mana yang bukan. Perasaan orang lain, termasuk perasaan cinta, bukan di dalam kendali kita, tapi reaksi kita terhadap penolakan sepenuhnya tanggung jawab kita. Maka pria yang bijak, yang tenang, yang dewasa secara emosional akan menerima penolakan tanpa merasa hancur. Ia tidak memaksa,
tidak menyudutkan, tidak mengemis cinta yang tidak bisa diberikan. Ia tahu bahwa cinta sejati tidak bisa ditarik paksa, dan bahwa kehormatan seorang pria terlihat dari bagaimana ia berdiri tenang. Bahkan ketika hati sedang ditolak, seringkali yang lebih menyakitkan dari penolakan bukan isi penolakannya, tapi ego yang terluka. Kita tidak siap dianggap tidak cukup, padahal sesungguhnya kamu tidak sedang ditolak sebagai manusia. Kamu hanya tidak dipilih untuk peran yang kamu inginkan dalam hidup seseorang. Dan itu bukan kigep, itu pelurusan arah. Seorang pria stoik akan berkata, aku tidak bisa mengubah perasaannya, tapi aku bisa tetap menjaga martabatku. Aku bisa tetap bersikap baik. Aku bisa tetap utuh meski tidak dipilih. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Karena kekuatan sejati bukan tentang memaksa seseorang untuk mencintaimu, tapi tetap tenang ketika cinta itu tidak datang padamu. Kendalikan amarahmu, karena banyak pria berubah menjadi kasar, sinis, bahkan merendahkan wanita yang menolak mereka, seolah ingin membalas rasa malu dengan kata-kata yang menyakitkan. Padahal itulah bentuk kekalahan yang sesungguhnya ketika kamu membiarkan emosi menguasai akal sehatmu, menguasai diri saat ditolak. Berarti kamu tidak menjadikan penolakan itu sebagai luka abadi. Kamu tidak membawa Bavania ke relasi berikutnya. Kamu tidak menggunakannya sebagai alasan untuk berhenti percaya pada cinta. Sebaliknya, kamu menjadikannya ruang pembelajaran. Mungkin kamu belajar tentang batasan, tentang kesalahan pendekatan, tentang waktu yang belum tepat, tentang bagaimana mencintai tanpa menuntut. Semua itu hanya bisa kamu lihat kalau kamu tidak membiarkan egomu menutupi pelajaran di balik penolakan itu. Dan pada akhirnya, kamu akan sadar yang menentukan harga dirimu bukan apakah kamu diterima, tapi bagaimana kamu bersikap saat tidak diterima. Karena wanita yang menolakmu bisa lupa apa yang dia katakan hari itu, tapi dia tidak akan lupa bagaimana kamu meresponsnya. Apakah dengan tenang atau dengan kekanak-kanakan? Maka ketika kamu ditolak, berjalanlah perlahan, tenang, hormati keputusannya. Jangan paksa, jangan bujuk, jangan balas. Tundukkan egomu dan bangkitkan martabatmu. Karena yang kehilangan kendali selalu tampak kecil, tapi yang mampu menguasai diri di tengah luka selalu meninggalkan kesan yang besar. Dalam relasi antara pria dan wanita, satu keterampilan penting yang sering terabaikan adalah kebijaksanaan dalam berbicara. Bukan soal seberapa fasih kamu mengungkapkan cinta, bukan pula soal seberapa pintar kamu menyusun argumen dalam diskusi, tapi soal kapan kamu harus bicara dan kapan kamu justru perlu diam. Karena tidak semua momen butuh kata-kata, dan tidak semua emosi wanita perlu langsung kamu respon dengan logika. Banyak pria dalam niat baiknya berusaha menyelesaikan setiap keluhan wanita dengan solusi cepat. Saat wanita berkata, aku capek, pria buru-buru menawarkan jawaban. Saat wanita terlihat kesal, pria langsung merasa harus menjelaskan sesuatu. Padahal, seringkali wanita tidak sedang mencari jawaban. Ia sedang mencari pendengar yang hadir sepenuhnya. Dan di titik inilah kesalahan umum terjadi. Pria terburu-buru bicara saat seharusnya ia diam. Dan ia justru diam saat seharusnya berkata jujur dari hatinya. Stoikisme mengajarkan kita prinsip ketenangan. Bicaralah hanya jika itu lebih baik dari diam. Kalimat sederhana ini mengandung kebijaksanaan besar. Karena terkadang diam bukan berarti tidak peduli. Diam adalah bentuk kendali diri. Diam adalah ruang bagi orang lain untuk merasakan emosinya tanpa gangguan. Diam adalah kehadiran bukan ketiadaan. Seorang pria yang bijak tahu kapan ia harus memberi ruang. Ia tahu bahwa ketika wanita sedang kadang yang dibutuhkan hanyalah bahu untuk bersandar, bukan kuliah panjang soal bagaimana cara. Jangan terlalu mikirin. Namun diam bukan satu-satunya kebenaran. Ada pula saat di mana seorang pria perlu bicara, saat wanita merasa diabaikan dan diamu terasa seperti penolakan, saat pasanganmu butuh kepastian, bukan kebungkaman, saat kamu menyimpan sesuatu terlalu lama hingga berubah menjadi jarak, karena diam yang tidak pada tempatnya bisa jadi sumber luka. Maka bicara pun harus hadir dengan ketulusan, tanpa serangan, tanpa nada tinggi, tanpa niat untuk menang. Pria yang matang emosinya tahu bahwa kebenaran tidak harus disampaikan dengan amarah. Ia bisa berkata jujur tanpa menyakiti. Ia bisa menyampaikan perasaan tanpa merendahkan. Ia bisa membuka dirinya bukan karena terpaksa,
tapi karena ia paham bahwa kedekatan dibangun dari kejujuran yang lembut. Tahu kapan diam adalah tentang kesadaran. Tahu kapan bicara adalah tentang keberanian. Dan keduanya harus berjalan bersamaan. Kamu tidak sedang diminta menjadi sosok yang serba bisa, tapi kamu diminta hadir dengan sensitivitas. Karena dalam dunia emosi wanita, suara pria yang terlalu cepat menilai akan terasa seperti penghakiman, tapi pria yang tahu kapan cukup bicara akan terasa seperti pelindung. Dan pada akhirnya, wanita tidak mengingat semua hal yang kamu katakan, tapi dia akan selalu ingat bagaimana kamu membuatnya merasa. Apakah dia dipahami atau justru diabaikan? Apakah suaranya didengarkan atau malah disela? Apakah kamu bisa tenang dalam diam dan tegas dalam kejujuran? Karena kedewasaan pria bukan terletak pada seberapa banyak dia bicara, tapi pada seberapa dalam dia memahami arti diam dan seberapa jujur dia memilih kata-kata. Banyak pria berpikir bahwa untuk membuat wanita terkesan, mereka harus menunjukkan hasil, pencapaian, kekayaan, gelar, jabatan, kendaraan. Sebagian dari mereka datang dengan niat membuktikan, lihat siapa aku, lihat apa yang sudah aku punya. Karena itu aku layak dicintai. Tapi inilah kekeliruan mendasar yang sering tidak disadari. Wanita yang dewasa tidak jatuh cinta pada hasil akhir. Ia jatuh cinta pada proses. Dia tidak hanya melihat di mana kamu berdiri hari ini, tapi bagaimana kamu sampai ke titik itu. Dia melihat perjuanganmu. Cara kamu bangkit dari kegagalan, cara kamu memperlakukan orang di sepanjang perjalanan. Cara kamu menghadapi dirimu sendiri ketika tidak ada satu orang pun yang bertepuk tangan karena hasil bisa dibeli, disewa, atau dipamerkan. Tapi proses tidak bisa dipalsukan. Dan itulah yang membuat pria menjadi otentik di mata wanita. Bukan tentang seberapa besar kamu sekarang, tapi seberapa jauh kamu sudah melangkah tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dalam stoikisme, ada prinsip penting. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, yaitu usaha, bukan hasil. Dan wanita yang bijak pun menghargai hal yang sama. Dia tidak menuntut kamu harus sukses besar sekarang, tapi dia ingin melihat bahwa kamu punya arah, bahwa kamu terus bergerak, bahwa kamu punya prinsip yang tak berubah meski keadaanmu sedang jatuh. Cinta yang bertumbuh dari rasa kagum tidak muncul karena saldo rekeningmu, tapi karena ketekunanmu. Wanita tidak mencari pria sempurna, tapi pria yang berani memperbaiki dirinya hari demi hari, meski tanpa sorotan. Dan itu hanya bisa dilihat dalam proses, bukan dalam pameran hasil. Masalahnya, banyak pria ingin dihargai cepat, segera. Padahal wanita justru jatuh hati pada pria yang tidak tergesa, yang tahu bahwa proses memperbaiki diri adalah bagian dari cinta itu sendiri. Lalu muncul pertanyaan penting. Apakah kamu sedang sibuk mengoleksi pencapaian untuk dipamerkan? Atau kamu benar-benar menumbuhkan karakter, nilai, dan sikap yang membuatmu layak dicintai? Bahkan saat semua hasil belum terlihat, wanita bisa merasa terhubung dengan pria yang jujur akan prosesnya, yang tidak malu mengakui kalau dia sedang merintis, yang tetap tenang meski belum kaya, yang tetap rendah hati meski sudah punya posisi, yang tetap menghormati wanita, bukan karena ingin diterima, tapi karena ia menghargai manusia sebagai manusia. Dan justru dari sanalah daya tarik sejati muncul. Dari konsistensi, dari disiplin, dari arah hidup yang jelas. Wanita yang matang bisa menunggu bersama pria yang punya arah, tapi dia akan pergi dari pria yang hanya sibuk menyenangkan sesaat. Ingatlah, cinta yang besar tidak tumbuh dari kesempurnaan, tapi dari keberanian dua orang untuk berjalan dalam proses yang jujur. Meski belum ada jaminan tentang hasil. Cinta bukan keadaan darurat. Cinta bukan sinyal bahaya yang harus segera ditangani. Dan cinta bukan sesuatu yang harus membuat kita panik hanya karena takut kehilangan. Tapi ironisnya, banyak pria menjadikan cinta sebagai tempat kepanikan. Begitu merasa mulai dekat dengan seorang wanita, muncul kegelisahan yang berlebihan. Segalanya menjadi soal cepat-cepat dibalas, cepat-cepat dipastikan, cepat-cepat dimiliki. Dan ketika hal-hal itu tidak terjadi, muncul rasa panik. Apakah aku tidak cukup? Apakah dia berubah? Apakah aku akan ditinggalkan? Di titik ini, cinta bukan lagi tentang memberi, tapi tentang ketakutan. Dan ketakutan yang terus-menerus akan membunuh ketenangan yang dibutuhkan untuk membangun hubungan yang sehat. Padahal cinta sejati justru membutuhkan kehadiran yang stabil. Cinta butuh ruang untuk bertumbuh, bukan tekanan untuk segera menjadi. Dan wanita, terutama wanita yang matang secara emosional, tidak mencari pria yang panik. Ia mencari pria yang bisa tetap tenang,
Bahkan ketika cinta diuji, filosofi Stoik mengajarkan, bukan kejadian yang membuat kita menderita, tapi penilaian kita terhadap kejadian itu. Dalam konteks cinta, bukan peristiwa yang menyakitkan, tapi bagaimana kita menafsirkannya. Ketika seorang wanita terlambat membalas pesan, pria panik bukan karena pesan itu, tapi karena penilaian yang muncul di kepalanya. Dia sudah tidak peduli. Padahal bisa jadi, dia hanya sedang sibuk. Pria yang panik akan mempersempit ruang. Ia akan mulai mengontrol, memastikan, menuntut, memburu kepastian. Dan semua itu perlahan akan membuat wanita merasa tidak lagi dicintai, tapi dikekang. Sedangkan pria yang tenang, yang hadir dengan kesadaran penuh, akan berkata, aku mencintainya, tapi aku tidak berhak memaksanya. Aku hadir, tapi aku tidak akan memaksakan waktunya. Jika cinta ini memang untukku, ia akan bertumbuh. Jika tidak, aku tetap bisa berdiri dengan utuh. Inilah yang membedakan pria yang matang dari pria yang hanya ingin memuaskan egonya. Sintetik butuh kepanikan. Cinta butuh kepercayaan. Dan kepercayaan hanya tumbuh di ruang yang tenang. Wanita menghargai pria yang mampu berkata jujur tanpa menyudut, yang mampu mengungkapkan rasa tanpa ketergantungan, yang tidak menjadikan cinta sebagai jalan keluar dari kekosongan batin. Karena ketika kamu mencintai dengan panik, kamu tidak sedang mencintai orang itu. Kamu hanya sedang mencintai perasaan yang dia berikan dan takut kehilangan sensasi itu. Itu bukan cinta, itu ketakutan. Cinta yang sehat adalah cinta yang sadar, yang hadir dengan kepala dingin, yang tahu bahwa hubungan bukan ajang kepemilikan, tapi tempat bertumbuh, yang tidak menuntut untuk segera diresmikan, tapi memelihara arah dengan tenang, konsisten, dan jujur. Dan jika kamu bisa mencintai tanpa panik, jika kamu bisa tetap tenang, meski tidak selalu mendapat balasan yang kamu harapkan, maka kamu bukan hanya memberi cinta, tapi kamu memberi rasa aman yang jauh lebih berharga dari sekadar kata sayang. Dalam kisah cinta, tidak semua harapan berbalas, tidak semua upaya dihargai, dan tidak semua rasa akan kembali sebagai jawaban. Sebagian pria akan patah, sebagian akan hancur, dan sebagian lagi akan berubah menjadi sosok yang sinis, dingin, bahkan memusuhi apa yang dulu ia perjuangkan dengan sepenuh hati. Tapi ada satu tipe pria yang berbeda. Ia tetap bergerak meskipun tidak dipilih. Ia tidak menyalahkan, tidak mengemis pengakuan, tidak membenci keputusan yang tak berpihak padanya, karena ia tahu hidupnya terlalu berharga untuk berhenti hanya karena tidak dipilih oleh seseorang. Ia tidak menjadikan cinta sebagai titik akhir. Cinta adalah bagian dari perjalanan, bukan satu-satunya alasan untuk hidup, dan bukan penentu harga dirinya sebagai laki-laki. Seorang pria seperti ini bukan berarti tidak terluka. Ia juga kecewa, ia juga menahan tangis, ia juga bergulat dalam kesunyian malam yang tidak seorang pun tahu. Tapi ia tidak menjadikan luka itu alasan untuk berhenti melangkah. Inilah yang membedakan pria kuat dari pria yang hanya berharap diterima. Ia tidak menuntut dunia memberi jalur mudah. Ia tidak menanti pengakuan untuk merasa berharga. I emancipate, nilainya sendiri, dengan kerja, disiplin, dan keteguhan hati. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, jangan pernah tergantung pada hal yang berada di luar kendalimu. Gantungkan dirimu hanya pada pikiran dan tindakanmu. Dan dalam cinta, ini berarti, jika seseorang tidak memilihmu, maka itu bukan tentangmu sebagai pribadi. Itu tentang preferensi, waktu, arah hidup, semuanya di luar kendalimu. Yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu melangkah setelahnya. Apakah kamu tenggelam dalam penolakan, atau kamu membiarkan penolakan itu menjadi bahan bakar untuk bertumbuh? Wanita yang bijak tidak hanya memperhatikan pria yang sudah menang. Ia tertarik pada pria yang tahu caranya kalah dengan kepila. Tegak, yang tidak mengemis untuk dicintai, yang tidak mengubah kebaikannya menjadi amarah hanya karena tidak dipilih, yang tetap punya arah meski tujuannya tak jadi satu dengan orang yang ia harapkan. Karena sejatinya, pria yang kuat bukan yang selalu menang, tapi yang tidak kehilangan martabatnya dalam kekalahan. Berapa banyak pria yang kehilangan jati diri hanya karena satu orang tak memilihnya? Berapa banyak pria yang akhirnya berubah arah hidupnya hanya karena gagal mendapatkan seseorang? Padahal hidup bukan hanya tentang siapa yang memilihmu, tapi tentang bagaimana kamu terus memilih dirimu sendiri meski dunia tak memberi validasi. Dan anehnya, justru pria yang tidak memaksa, yang tetap melangkah dalam tenang, yang tidak memohon untuk dilihat, adalah pria yang diam-diam paling diperhatikan.
Karena ketenangannya tidak dibuat-buat, karena fokusnya tidak berpura-pura, dan karena arah hidupnya tidak tergantung pada diterima atau ditolak. Cinta sejati akan datang kepada pria yang tidak berhenti menjadi dirinya sendiri, yang tetap membangun, tetap bekerja, tetap memuliakan dirinya, bukan untuk membalas dendam, bukan untuk pamer, tapi karena ia sadar harga dirinya tidak pernah ditentukan oleh siapa yang memilih, melainkan oleh siapa dia ketika tidak dipilih. Mungkin dari 10 poin tadi, ada satu yang menyentuh luka lamamu, atau mungkin semuanya terasa seperti potret dirimu sendiri yang sedang berusaha menjadi lelaki yang tenang, yang dewasa, yang tidak goyah meski hatinya terluka. Jika iya, ketahuilah, kamu tidak sendiri. Menjadi pria yang tenang, yang mampu memahami perempuan tanpa harus memaksakan dirinya, bukan perjalanan yang pendek, tapi itulah perjalanan yang membentuk karakter. Dan di tengah dunia yang penuh kepanikan dan pembuktian, pria yang tidak reaktif adalah pria yang justru paling membekas dalam ingatan wanita. Karena pada akhirnya, perempuan tidak mencari yang paling hebat, tapi yang paling bisa membuatnya merasa aman. Dan pria sejati tahu bahwa untuk menjadi tempat aman, ia harus lebih dulu menyembuhkan dirinya sendiri. Jika kamu sedang menapaki jalan itu, channel ini dibuat untukmu. Arah baru bukan sekadar tempat berbagi motivasi, tapi ruang tenang untuk berpikir jernih, untuk membentuk karakter, untuk menjadi pribadi yang kuat dalam keheningan dan lembut dalam ketegasan. Klik subscribe dan mari terus melangkah dengan sadar, dengan sabar, dan dengan arah yang baru.